Pernahkah Anda mengalami kentut di depan umum? Rasanya pasti ingin menenggelamkan diri ke dasar bumi yang paling dalam. Kentut mungkin memang masih menjadi hal yang memalukan jika terjadi di depan umum. Namun tahukah Anda bahwa kentut merupakan proses normal yang dilakukan oleh tubuh kita? Dalam sehari, rata-rata orang sehat akan kentut lebih dari 10 kali. Kentut atau dalam bahasa kedokteran disebut flatulensi merupakan proses keluarnya gas melalui anus atau dubur akibat akumulasi gas di dalam perut. Kentut yang keluar bisa tidak beraroma, bisa juga berbau busuk. Gas yang masuk ke tubuh kita dalam sehari bisa mencapai 7 hingga 10 liter. Agar tidak mengganggu kerja tubuh kita, gas ini harus dikeluarkan. Gas bisa keluar melalui sendawa dan melalui kentut. Biasanya gas yang keluar melalui kentut berasal dari usus besar atau kolon. Sedangkan yang melalui sendawa, gasnya masih berada di dalam lambung. Lantas, mengapa gas yang masuk ke dalam tubuh bisa sangat banyak? Ketika kita makan, kita juga tidak sengaja menelan udara yang masuk melalui mulut. Karena itu disarankan untuk tidak makan sambil berbicara dan tutuplah mulut pada saat mengunyah makanan, agar gas yang masuk tidak terlalu banyak. Selain tidak sengaja menelan gas, proses metabolisme tubuh kita juga menghasilkan gas dari makanan yang kita makan. Kandungan gas yang dikeluarkan anus bisa berbeda-beda, tergantung apa yang kita makan dan bagaimana kondisi tubuh kita. Kandungan gas inilah yang mempengaruhi aroma yang dipancarkan dari kentut kita. Jika makanan yang kita makan tidak mengandung sulfat dan tubuh kita dalam kondisi sehat, maka gas yang dikeluarkan melalui kentut kita tidak akan berbau. Sebagai contoh, brokoli, kembang kol, almond, dan kubis merupakan contoh makanan sehat yang mengandung sulfat tinggi. Selain itu, daging, telur, dan kacang-kacangan juga menambah kontribusi yang membuat kentut kita semakin berbau menyengat. Kandungan gas pada kentut yang berbau biasanya mengandung nitrogen sebesar 20 hingga 90%, hidrogen 0 hingga 50%, karbon dioksida 10 hingga 30%, oksigen 0 hingga 10%, dan metan 0 hingga 10%. Kentut yang berbau busuk juga terjadi ketika kita sedang masuk angin, ingin buang air besar, sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau menderita konstipasi alias sembelit. Di dalam perut, gas yang terkumpul ini didorong melalui usus dan bergerak menuju anus dengan gerak peristaltik usus kita. Di tengah perjalanan, gelembung gas juga bergabung dengan gas-gas yang dihasilkan oleh metabolisme makanan di usus. Sekali diproduksi, volume kentut rata-rata setengah liter. Jika gas yang ada di dalam perut bisa mencapai 7 hingga 10 liter, maka kita harus kentut minimal 14 kali sehari. Maka bagi Anda yang dicap sebagai tukang kentut, Anda tidak perlu khawatir. Karena jika seseorang kentut 10 hingga 20 kali sehari, ini masih dianggap normal. Hal ini menandakan sistem pencernaan, khususnya gerakan peristaltik usus hingga anus kita berjalan dengan normal. Pasca menjalani operasi, seseorang biasanya akan diminta untuk berpuasa hingga ia bisa kentut. Anjuran ini terkadang membuat pasien terlihat menderita, namun hal ini penting karena ada alasan medisnya. Ketika akan menjalani operasi, pasien dibius untuk menghilangkan kesadaran, serta membuat organ pencernaan menjadi tidak aktif. Seluruh organ pencernaan, termasuk usus, berhenti bekerja hingga pengaruh obat bius hilang. Jadi, setelah operasi, obat bius bisa saja masih mempengaruhi kinerja organ pencernaan kita. Dengan kata lain, usus masih tidur atau tidak bisa bekerja karena masih dalam pengaruh obat bius. Jika begini, maka air atau makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak bisa dicerna dengan baik jika otot-otot usus masih lemas.
Kentut merupakan indikator atau tanda kalau proses usus sudah bergerak kembali normal. Rata-rata pasien mulai bisa kentut dalam 24 jam hingga 3 hari setelah operasi. Apabila tidak kunjung kentut, berarti ada sesuatu yang salah pada pasien dan dokter harus memeriksanya. Karena itu, jangan heran jika suster atau dokter menanyakan apakah Anda sudah kentut setelah operasi. Bila pasien tetap bandel atau ingin makan dan minum sebelum kentut, itu bisa saja dilakukan. Namun itu artinya pasien makan dengan kondisi organ pencernaan tidak sempurna. Akibatnya, pasien akan merasa kembung atau mual. Informasi selanjutnya mungkin yang pemirsa tunggu-tunggu. Ada pertanyaan yang timbul khususnya dari kalangan yang dicap sebagai tukang kentut di lingkungannya, yaitu bagaimana cara mengurangi bau kentut. Mungkin jika Anda merasa minder dengan kentut yang selalu berbau, ada beberapa hal dapat dilakukan untuk mengurangi bau kentut. Yang pertama adalah minum teh herbal. Teh herbal seperti chamomile atau peppermint dapat membantu tubuh mencerna makanan dengan benar hingga mencegah kentut berbau. Kedua, hindari makanan yang memicu gas di perut. Terlalu banyak makan makanan yang tinggi serat seperti kacang-kacangan dan umbi-umbian dapat memicu gas di perut. Maka itu, kita sering mendengar anggapan jika makan ubi, maka kita akan banyak mengeluarkan kentut. Lainnya, sayuran seperti brokoli, kubis, dan kembang kol juga perlu dibatasi, apalagi jika perut sedang kembung. Selain makanan, minuman beralkohol dan bersoda juga harus dikurangi karena membuat kentut semakin bau. Ketiga, perhatikan keadaan tubuh ketika minum susu dan produk olahannya. Beberapa orang memiliki sistem pencernaan yang tidak toleran terhadap laktosa. Hal ini bisa membuat kita menjadi lebih sering mengeluarkan gas yang berbau busuk. Tips selanjutnya adalah dengan rutin berolahraga. Hal ini dapat membantu meringankan kentut yang berlebihan. Pilih latihan ringan seperti jogging dan yoga. Karena kedua latihan ini dapat membantu kerja sistem pencernaan yang sehat sehingga tidak menghasilkan gas berbau. Tips terakhir adalah mengubah kebiasaan makan dengan benar. Caranya dengan mengunyah makanan secara perlahan dan mulut tertutup, tidak memasukkan makanan terlalu banyak ke dalam mulut, dan tidak bicara saat makan. Hindari memakan permen karet untuk mencegah semakin banyak udara masuk ke mulut. Pemirsa, itulah penjelasan lebih mendalam soal kentut. Pada dasarnya, kentut itu adalah hal yang wajar, karena gas busuk harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Namun, kita juga harus memperhatikan kondisi ini jika ingin membuang gas beraroma tak sedap ini. Perhatikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh, jika Anda akan menghadapi banyak orang dalam waktu yang lama.